Oke, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Immanuel Teguh Arisantoso dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ya. Pada video kali ini saya akan bicara tentang adanya beberapa persamaan dan perbedaan antara agama dan sains. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentangnya dalam perspektif pemikiran Ian Barbour. Nah, Barbour mencoba untuk menjelaskan perihal topik kita itu paling tidak pada 3 kerangka besar pemikirannya. Ya. Dan diharapkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pembaca mampu untuk menangkap apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara sains dan agama. Ya. Nanti kita bicara 3 hal tentang karakter penyelidikan sejarah, dan kemudian kita bicara tentang objektivitas sains dan agama. Juga kita bicara tentang apakah kemudian kita menerima relativisme jika kemudian kita harus meninggalkan klaim absolut mutlak. Dengan demikian, maka konsekuensi atasnya adalah bagaimana ia menyampaikan perihal tantangan pluralisme dewasa ini. Ya. Nah, itu berapa hal yang nanti akan ia jawab berkaitan dengan uraian persamaan dan perbedaan antara sains dan agama. Nah, poin yang pertama adalah sejarah dalam sains dan agama. Ya. Jadi penelitian historis memiliki kontribusi untuk membandingkan metode dalam sains dan agama. Pendekatan historis menjadi penting untuk mengetahui akan perkembangan konsep. Jadi konsep itu mengalami evolutionary term secara historis dan kultural. Ya. Sederhana saya menjelaskan dengan misalnya konsep tentang Taliban. Ya. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia gerakan Islam Sunni di Afghanistan, berdiri tahun 90-an atas dukungan USA, kemudian digulingkan oleh Amerika karena dukungannya kepada Osama bin Laden dalam peristiwa 11 September 2001, ya. Peristiwa pembajakan pesawat yang kemudian ditabrakkan di Menara Kembar WTC. Nah, konsep yang sama, ya, Taliban dalam konteks Indonesia yang kemudian ramai beberapa tahun yang lalu dikenakan pada KPK tempat Taliban misalnya. Beberapa tokoh nasional kemudian mengartikan kata Taliban secara kultural dalam konteks waktu itu. Dia terjemahkan sebagai orang yang militan. Nah, ini menunjukkan adanya perkembangan term, ya, evolutionary term yang dimaksud. Ya. Nah, berikutnya bagaimana penjelasan secara historis, bagaimana perbandingan penjelasan historis dan ilmiah. Ya. Kita lihat, ya, yang pertama adalah dari sisi the interpretive viewpoint, ya, dari sudut pandang interpretasi. Minat dan komitmen ahli sejarah itu mempengaruhi mereka untuk menyeleksi secara detail hal-hal yang relevan secara historis. Artinya, sejarah sebuah peristiwa tidak akan dikisahkan persis sama oleh dua orang yang berbeda
Ya. Generasi paham menulis sejarah sama dalam cara yang baru dan meletakkannya pada konstruksi yang baru. Ya. Mungkin sederhana ketika kita melihat sejarah yang ditampilkan oleh kitab-kitab Injil Sinoptik misalnya dari sudut pandang Markus, Matius, dan Lukas dalam cerita sejarah yang sama. Ya. Itu artinya apa? Bahwa makna bergantung pada konteks dan menunjukkan adanya dialektika individu dan kenyataan secara luas yang terjadi. Satu contoh misalnya ini perang sipil Amerika misalnya menunjukkan keragaman sebagai bagian sejarah perbudakan, penyatuan federasi, hak-hak negara, ekonomi regional, persoalan etika, dan demokrasi. Mungkin dalam konteks Indonesia kita bisa melihat ya katakan penulisan sejarah peristiwa G30 SPKI misalnya. Adalah contoh yang menarik karena bagaimana sejarah itu kemudian disusun, dirumuskan apakah atas dasar ideologi penguasa, bukti sejarah yang bebas nilai ataukah yang lain. Ya, itu yang pertama. Dilanjutkan bahwa kemudian penafsiran sejarawan tidak dapat mengabaikan apa yang disebut objektivitas. Ya. Secara keilmuan, hal tersebut membutuhkan keterbukaan, kritik diri, dan keyakinan terhadap bukti yang ada. Tapi sebaliknya dalam penelitian historis, bahwa subjektivitas dan kultural relativisme itu terdapat lebih banyak bukti dibandingkan dengan penelitian ilmiah. Data dalam sains adalah teori laden. Demikian juga sebuah peristiwa dalam sejarah merupakan interpretasi laden. Ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah the intention of agent. Ya. Nah, tindakan manusia berarti mempertimbangkan hal itu dalam hal ide dan pilihan aktor. Barbour mencontohkan misalnya dalam ilustrasi ia sampaikan mengapa Brutus membunuh Kaisar misalnya. Apakah karena disposisi, karena loyalitasnya, atau kemudian ia mempunyai motif tersendiri misalnya. Perasaan dalam tindakan hanya dijelaskan ketika dilihat dalam konteks pertimbangan rasional. Ketika dilihat dari sudut pandang seorang agen. Ya. Mengingatkan bahwa pikiran dan bahasa terjadi dalam konteks sosial. Tindakan individu harus dipahami dalam kaitannya dengan aturan dan ekspektasi masyarakat di mana mereka terjadi. Ya. Yang berikutnya adalah particularity and lawfulness. Persoalan kekhususan dan keabsahan. Setiap sejarah adalah unik. Makna dan pola rincian disajikan secara independen dalam rangka narasi besar sejarah yang ada. Setiap sejarah unik dalam beberapa hal, tetapi tidak ada peristiwa yang benar-benar unik. Karenanya kemudian sejarawan mencoba menetapkan konteks sebuah peristiwa daripada menyimpulkan secara umum. Ya. Saya mencoba mencontohkan ketika kita bicara tentang American nationalism misalnya. Pasti kemudian orang akan berpikir pada hal-hal yang berkaitan dengan democratization, human right misalnya, freedom of speech misalnya, religious freedom, free enterprise misalnya. Berbeda dengan konsep nasionalisme dalam Chinese nationalism, ya, mungkin ia lebih pada persoalan kedaulatan, ya, integritas teritorial,
ya, merupakan kemudian tanpa campur tangan negara lain misalnya. Perkembangan ekonomi dan sejarah nasional. Sejarawan juga menggunakan prinsip generalisasi untuk menjelaskan suatu peristiwa. Mereka dipandu oleh pola dalam situasi sejarah lainnya dan dengan pengamatan tentang perilaku manusia. Mereka dapat menggunakan teori sosiologi, psikologi, ataupun ekonomi. Yang keempat adalah the unpredictability of history. Sumber unpredictable. Adanya faktor eksternal di luar kerangka analisis yang diasumsikan. Artinya apa? Bahwa narasi peristiwa tidak terduga menjadi karakter sejarah manusia. Demikian juga tentang sejarah alam. Misalnya orang tidak bisa memprediksi mengapa badak di ujung kulon bercula 1 dan badak di Afrika bercula 2. Ya. Tidak ada rincian sejarah evolusi yang bisa diprediksi. Yang kelima adalah diverse types of explanation. Terkadang sejarawan mengaku pada kepentingan agen atau perhatian agen, ya, the intention agent, tetapi di lain waktu mereka menggunakan hukum generalisasi lingkup terbatas atau mengacu pada kekuatan ekonomi dan sosial atau teori yang berasal dari ilmu sosial misalnya. Ya. Ada ragam penjelasan untuk satu item persoalan. Dalam ilmu alam, peristiwa biasanya ditempatkan dalam konteks aturan yang berlaku. Sebuah akidah dijelaskan dengan menempatkannya dalam sebuah teori, dan sebuah teori dilihat dalam ideal tatanan alam. Peristiwa sejarah dijelaskan dengan menempatkannya dalam serangkaian peristiwa. Berbagai macam penjelasan dan pemahaman menyatakan masing-masing memiliki bentuk karakteristik rasionalitas. Keragaman penjelasan membuat beberapa area pengalaman dapat dipahami lebih komprehensif, baik dari segi komponennya, detailnya, konteks yang lebih luas dari di mana maknanya, dan signifikansi menjadi lebih jelas. Dengan demikian, berbagai jenis rasionalitas beroperasi dalam ilmu alam, ilmu sosial dan teologi, tetapi mereka semua rasional karena masing-masing disiplin memiliki kriteria penghakiman yang diterima oleh semua orang dalam disiplin. Pandangan ini memungkinkan kita untuk melakukan keadilan terhadap karakter sejarah ilmu pengetahuan. Cerita dan sejarah dalam kekristenan. Cerita Alkitab harus dibedakan dari dua catatan sejarah. Ya, dari catatan sejarah dan proposisi teologi. Ya, mana catatan historis dan mana merupakan rumusan-rumusan teologis. Salah satu sumber teologi adalah penulisan kritik sastra yang bersikeras bahwa makna puisi atau cerita dibawa oleh teks dan tidak dapat diekstraksi dari itu. Dialektika antara makna bagian dan keseluruhannya. Setiap peristiwa dalam sebuah kisah harus dilihat secara kontekstual. Bagaimana karakteristik cerita dalam Alkitab? Ya. Paling tidak ada 3 aspek
cerita dalam Alkitab, canonical story. Ya. Alkitab mengandung banyak narasi pendek, titik balik krusial terjadi khususnya peristiwa Keluaran dan Paskah. Artinya, bentuk cerita sangat diperlukan dan membawa pengungkapan transformatif yang khas. Narasi Alkitab memperkenalkan karakter Allah dalam sekumpulan cerita. Community story, cerita membuat komunitas dan komunitas membuat sebuah cerita dalam interaksi yang berkelanjutan. Komunitas agama mentransmisi cerita dan tradisi penafsiran dan kemudian menambahkan cerita baru tentang perjuangan dan pengalaman mereka. Cerita bagi mereka adalah kendaraan pemahaman diri, tetapi mereka juga memberikan dorongan untuk bertindak karena mereka mempengaruhi emosi dan motif lebih kuat daripada secara konseptual. Yang ketiga adalah personal story, berkaitan dengan cerita yang lebih besar tentang kehidupan orang lain yang akhirnya mengungkapkan kemungkinan baru kehidupan kita. Misalnya cerita tentang Martin Luther King, memahami dirinya sendiri dalam terang keluaran dan penyalipan dan motif pembebasan dan pengorbanan diri kepada pada gilirannya melalui kisah kehidupan raja, bukan melalui proposisi teologi. Personal story. Sebagian besar cerita tentang budaya kita, pria memiliki peran dominan. Dan perempuan sekarang menyatakan bahwa perempuan harus menceritakan kisah mereka sendiri. Cerita Alkitab penting, tapi menghadapi pertanyaan tentang kebenaran klaim sejarah. Jika peristiwa Keluaran tidak terjadi, Kristus tidak mengalami kematian, kekuatan cerita pasti akan rusak. Narasi itu tidak akan terjadi secara utuh. Yesus dari Nazaret secara historis banyak informasi daripada tentang Musa. Tetapi dalam penggalian dan karya penebusannya kita membuat pernyataan iman yang tidak dibuktikan secara historis. Meskipun mereka berhubungan dengan bukti sejarah. Kita bisa lihat sangat kaya cerita-cerita yang ada di dalam kitab Injil. Injil ditulis satu generasi setelah kematian Yesus. Dan mereka mencerminkan pengalaman dan interpretasi teologi dari komunitas Kristen awal. Tugas teolog adalah melampaui sejarawan. Tetapi teolog tidak dapat mengabaikan penelitian sejarah mengenai Alkitab dan peristiwa yang terjadi. Kaitannya dengan sejarah. Bagaimana dengan objektivitas dan relativitas? Paradigma dan teori mempengaruhi data ilmiah. Bahkan juga membentuk interpretasi dari pengalaman keagamaan dan cerita keagamaan itu. Kaum feminis misalnya, mereka mengkritisi bahwa apa yang terjadi dengan agama, demikian juga yang terjadi dengan sains, itu bias gender. Menghadirkan kritik, artinya apa? Menghadirkan kritik terhadap klaim objektivitas dan menegaskan relativitas budaya dan kepercayaan. Berkaitan dengan objektivitas dan subjektivitas, maka yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah konstruksi sosial sains. Bukan saja data yang syarat teori dan teori yang syarat dengan paradigma, tetapi sekarang tampak bahwa paradigma adalah syarat budaya dan syarat dengan nilai. Konseptualisme, relativisme, dan historikisme. Artinya apa?
Artinya bahwa kemudian kita bisa melihat data, teori, paradigma itu sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai tertentu. Ilmu sebagai realitas sosial adalah sumber kekuasaan, dan kekuasaan atas alam itu sekaligus menjadi kekuasaan atas orang. Misalnya kita lihat industrialisasi ilmu, dan itu kemudian berarti secara tidak langsung seolah-olah mengikis otonomi yang ada pada dirinya. Subsidi sains oleh pemerintah dan industri militer yang serasa semakin menjauhkan dari dunia akademik. Ya. Kenapa? Karena penelitiannya ditentukan oleh kekuatan politik dan ekonomi. Yang ketiga, berbicara tentang objektivitas dan subjektivitas. Kita melihat kritik dari dunia ketiga. Kenapa? Karena dewasa ini sebagian besar sains melayani kepentingan bangsa kaya, bukan mereka yang miskin dan tertindas. Sains modern muncul di barat, ya, dan kemudian ditransplantasikan ke tempat lain, dicangkokkan ke budaya-budaya lain. Dan bentuk penyelidikan asli tidak dikembangkan di sana. Dan kebanyakan ilmuwan non-barat atau guru mereka dilatih di barat menulis untuk jurnal yang diterbitkan di barat. Semuanya berorientasikan barat. Ya, bisa saja seperti yang ada dalam tulisan Edward Said, ya, kaitannya dengan orientalism. Ya. Bahwa ilmu teologi itu ditulis dari lokasi sosial yang mempengaruhi persepsi dan interpretasi. Apa yang kita lihat tergantung pada tempat kita berdiri. Gustavo Gutierrez mengatakan bahwa teologi harus didasarkan pada interaksi teori dan tindakan, refleksi kritis. Pada keterlibatan gereja di dunia, kita harus mulai dari Injil dan juga dari situasi sejarah kita sendiri. Ya, konteks Amerika Latin misalnya, dalam persoalan dan pergumulan Gutierrez, kemiskinan, produk sejarah kolonialisme, represif pemerintah bersekutu dengan orang-orang yang kaya, dengan kaum pemodal, dan terus mengalami ketergantungan pada ekonomi internasional. Ya, dan itu menandakan bahwa bisa dikatakan di masa lalu teologi biasa telah melegasi struktur kekuasaan yang ada. Ya, netralitas politik yang diakui telah juga mengabadikan status quo. Ya. Dan itu mengapa kemudian kritik yang dilakukan oleh kaum feminis adalah sains dan agama itu bias gender. Selalu dilakukan dalam perspektif laki-laki. Satu contoh misalnya, ya, pria telah mempengaruhi teori dan interpretasi data. Misal teori Darwin. Ya, teori Darwin dengan konsep seleksi alam itu berarti ia mengatakan bahwa siapa yang kuat, ia pasti menang, ia pasti bertahan, dan siapa yang kuat itu identik dengan laki-laki. Dan itu berarti bahwa perempuan yang diasumsikan sebagai yang lemah, ia akan gagal. Ya.
Keprihatinan dan tuntutan akses yang sama bagi perempuan dalam pendidikan, sains, dan pekerjaan. Ya, studi yang terbuka dan tertutup misalnya. Karena perempuan yang bersuami kemudian tidak boleh melanjutkan studi misalnya. Adalah bentuk dari diskriminasi di sekolah dan tempat kerja. Bias pria harus ditolak bukan hanya karena mereka patriarki, tetapi karena mereka adalah ilmu yang buruk. Dan mereka dapat dikoreksi dengan komitmen yang lebih besar untuk objektivitas dan keterbukaan terhadap bukti. Dan itu artinya perspektif feminis dapat berkontribusi dalam menghadirkan objektivitas sains. Kritik yang lebih radikal adalah adanya pemikiran dualisme barat, ya, pikiran dengan tubuh, alasan, emosi, objektivitas, subjektivitas, dominasi, penyerahan, impersonal, pribadi, kekuasaan, cinta misalnya. Ya, dan ini kemudian semakin menjauhkan ilmu sains dari objektivitas. Istilah pertama untuk mencirikan sains, pikiran, alasan, objektif, dominasi, impersonal, kekuasaan, ya, dan itu menengarai bahwa ilmu adalah stereotip pria dan alam disebut gambar wanita. Ya. Kritik feminis terhadap agama, ya, akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, termasuk tabisan perempuan, ya, bias gender dalam konsep keyakinan misalnya, ya. Feminis reformis berpendapat bahwa pesan Alkitab yang penting bukan patrialis. Gambar perempuan Allah muncul dalam Alkitab meskipun jarang. Sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 49:15 menegaskan, bisakah seorang perempuan melupakan anaknya yang menyusui, menggambarkan keberadaan Allah yang bukan dalam pemikiran patriarki. Yang ketiga, ya, adalah pluralisme agama. Pluralisme agama adalah masalah yang lebih serius di zaman global seperti sekarang ini. Apa yang kita buat dari keragaman interpretasi, pengalaman keagamaan, bisakah kita menemukan titik tengah antara yang absolut dalam klaim agama dan relativisme total? Apakah ada kriteria yang dapat diterapkan lintas budaya dalam mengevaluasi tradisi keagamaan? Nah, kita coba lihat bagaimana penafsiran pengalaman agama. Bagaimana kita harus melihat relativitas budaya dalam penafsiran pengalaman keagamaan. Biasanya, masyarakat menerima apa yang diyakini sebagai kesaksian, kesadaran akan adanya Tuhan, memiliki visi ilahi, sebagaimana pengalaman keyakinannya. Konsep budaya untuk menguraikan sebuah pengalaman kesaksian keagamaan, khususnya menghasilkan klaim yang bertentangan. Pengalaman merupakan bukti independensi, ya, terjadi dalam keadaan baik atau menguntungkan, penafsiran yang konsisten dengan keyakinan yang lain. Tidak ada pengalaman religius tanpa penafsiran. Tidak ada pengetahuan, berarti tidak ada bukti kesadaran adanya Tuhan. Dan itu berarti kemudian tidak ada institusi. Ya. Kita lihat antara relativisme dan absolutisme. Ya. Ada yang mengatakan yang pertama absolutisme, hanya ada satu agama sejati, yang lain palsu, di jalan eksklusif menuju keselamatan. Kritik terhadap pandangan ini menyebabkan intoleransi, perang salib misalnya, inkuisisi, perang agama, rasionalisasi kolonialisme misalnya. Ya, kita bisa melihat sejarah suram penganiayaan Kristen terhadap orang Yahudi adalah satu cara konsekuensi dari absolutisme semacam ini. Imperialisme keagamaan sangat berbahaya di zaman seperti saat ini.
Yang berikutnya persoalan penafsiran kebenaran. Agama lain diyakini memegang unsur, ya, tetapi kekristenan sebagai pemenuhan dari apa yang tersirat atau hanya sebagian dipahami agama lain. Ini memang mengurangi intoleransi, tetapi masih cenderung merendahkan tradisi lain. Ya. Bukan dialog, tapi membujuk pihak lain. Tradisi kita memiliki kebenaran penuh yang hanya tersedia sebagian kecil di tempat lain. Ya. Misal Vatikan II misalnya tradisi lain dari Kristus tersembunyi dalam pemikiran Raymond Panikkar, anonim, Kristen anonim misalnya, Karl Rahner, ya. Kemudian dalam terminologi yang lebih tua, gereja Laten, ya, di mana keselamatan yang dimenangkan oleh Kristus tersedia kepada seluruh umat manusia. Ya, ada banyak cara, tetapi kemudian hanya satu norma saja. Ya. Esensi identitas, sepakat pada inti kepercayaan tanpa saling klaim kebenaran. Ini mendorong munculnya agama global di mana tidak ada satu kelompok yang memaksakan pandangannya pada orang lain. Tapi kritiknya, apa maksud esensi umum? Keragaman setiap tradisi dan juga di antara tradisi. Sebuah agama global bergantung pada pemahaman pribadi dan gagasan abstrak. Dilucuti dari semua kenangan sejarah, cerita komunal dan ritual, dan pola tertentu perilaku yang ditemukan di komunitas keagamaan. Apa esensi, ya, dari identitas itu? Yang berikutnya relativisme budaya. Ya. Agama sebagai ungkapan budaya berfungsi dalam tatanan budayanya sendiri. Simbol agama dan konsep membentuk pengalaman budaya, dan linguistik sangat bervariasi. Tidak mengherankan ada keragaman besar dalam pengalaman keagamaan. Menghindari klaim superioritas dan identitas, kekasan tradisi, dan keragaman internalnya itu mendapatkan perhatian yang lebih. Kita lanjutkan dialog penegasan kehadiran Tuhan dalam iman dan kehidupan dalam tradisi lain. Itu berarti kemudian dialog mengakui keragaman, peka melihat dari sudut pandang yang berbeda, meskipun tidak pernah bisa benar-benar meninggalkan asumsi budaya kita. Ya. Nah, itu artinya, misalnya yang disampaikan John Hick, Allah memiliki banyak nama. Realitas ilahi ditemui, dikonseptualisasikan, dan ditanggapi dalam berbagai cara. Inilah awareness manusia yang berbeda dari yang abadi, satu, mewakili budaya yang berbeda, berpersepsi dari realitas ilahi yang sama, tak terbatas. Ya. Keselamatan terjadi dalam banyak tradisi, merujuk pada transformasi, keberagaman pribadi, buah spiritual dan moral. Perubahan tersebut tidak terbatas pada satu agama saja. Ya. Kristen menghormati Kristus sebagai jalan keselamatan tanpa harus menyangkal iman agama lain. Kita memuji iman Kristen tanpa harus mengabaikan cara-cara iman yang lain. Kita dapat mengatakan bahwa ada keselamatan di dalam Kristus tanpa harus mengatakan tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Dialog membuka wawasan baru, belajar dari agama. Kekristenan memiliki pengaruh positif pada Hinduisme dalam mendorong keprihatinan yang lebih besar untuk keadilan sosial. Sementara minat dalam meditasi di antara orang Kristen adalah bagian hal yang ia berhutang pada Hindu. Buddhisme menunjukkan penghormatan yang lebih besar pada alam. Kekristenan memberikan dorongan yang lebih besar untuk kemajuan materi dan perubahan sosial. Ya. Nah,
Dari rangkaian hal di atas kita bisa melihat ya bahwa persamaan dan kemudian perbedaan di antara sains dan agama ya. Ciri sains kita bisa melihat perihal data misalnya. Sains dicirikan ya, teori seorang dapat membuat prediksi ya. Dapat diuji dalam percobaan terkontrol meskipun ya tidak semua sains, tidak semua scientific itu prediktif dan eksperimental. Ya. Satu contoh misal, memang sekarang orang sudah bisa memprediksi ya kapan akan terjadi tsunami misalnya, kapan akan terjadi gempa misalnya, ya. Tetapi tetap saja dapat dikatakan bahwa geologi dan astronomi itu didasarkan pada pengamatan daripada pada eksperimen. Ya. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan geologi misalnya, apakah itu bisa diprediksi? Ya, masih sangat sulit untuk mengatakan yang demikian. Kalau bisa diprediksi, mungkin peristiwa-peristiwa gempa kita bisa jauh lebih antisipatif. Ya. Ini. Agama, pengujian intersubjektif, keyakinan tidak terjadi. Ya. Malah apa yang terjadi di sana? Memberikan kewenangan subjektivitas pada individu. Sangat berbeda dengan sains. Ya. Interpretasi peristiwa, pengalaman individu dan komunal berikutnya berjalan melalui proses panjang pengujian, penyaringan dan validasi publik dalam sejarah masyarakat. Maka kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami oleh pribadi, komunitas misalnya, dilihat dalam perspektif keyakinan agama misalnya, ya. Nah, beberapa pengalaman berulang dan diterima pada akhirnya sebagai sesuatu yang normatif, yang lain ditafsirkan kembali dalam dalam pemikiran yang sudah pernah terjadi. Ya, itu persoalan data, persoalan koherensi. Ya, konsistensi teori dan koherensi internal sains itu penting. Ya, artinya apa? Harus selalu ada kesinambungan antara teori dan juga koherensi internal. Ya. Sedangkan keyakinan agama juga dinilai oleh konsistensi mereka dengan pusat inti dari sebuah tradisinya. Ya. Tetapi di sini inti berkorelasi dengan cerita dan ritual. Interpretasi cerita dan ritual melibatkan hipotesis tambahan yang dapat dimodifikasi. Ya. Ruang lingkup. Teori ilmiah memiliki ruang lingkup dan dapat diperluas. Berhubungan beragam fenomena di domain yang berbeda dan dapat dikembangkan. Keyakinan agama dapat diuji oleh beragam pengalaman kepercayaan, konsisten dengan temuan yang didukung dengan baik oleh sains, dan ini mungkin kadang memerlukan perumusan ulang, hipotesa tambahan, berkontribusi pada persoalan-persoalan yang lebih komprehensif. Ya. Yang selanjutnya adalah fertilitas. Teori sains dinilai oleh pencapaian dan kontribusi pada program yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu. Fertilitas ilmiah mengacu pada kemampuan untuk merangsang pengembangan teoritis dan penelitian eksperimental. Agama memiliki tujuan yang lebih beragam. Fertilitasnya memiliki banyak aspek, merangsang refleksi teologis yang kreatif, memelihara pengalaman keagamaan dan transformasi.
pribadi. Artinya fertilitas ini adalah bukti pengaruh yang diinginkan pada karakter manusia, motivasi untuk mempertahankan tindakan etis atas apa yang telah dilakukan. Bagaimana kemudian kesinambungan sains, keberlanjutannya, dan demikian juga dengan agama itu sendiri. Ya. Nah, paling tidak kemudian 4 hal ini yang kemudian coba kita lihat bersama-sama dari apa yang menjadi kesamaan dan perbedaan antara sains dan agama, ya. Perihal data, koherensi, ruang lingkup, dan juga fertilitasnya, ya. Yang terakhir saya mau menutup perbincangan tentang persamaan dan perbedaan sains dan agama, ya. Kita lihat struktur sains dan agama, ya. Jadi kalau misalnya ini sains, strukturnya digambarkan ada konsep, teori, yang kemudian teori ini mempengaruhi observasi yang akan dilakukan, dia mendapatkan data di sini, dan kemudian data dan observasi ini akan secara tidak langsung akan mempengaruhi model ini akan menghadirkan analogi, ya, analogi yang kemudian dirumuskan dalam satu rumusan teoritis, dia akan menjadi konsep dan teori baru, bisa saja terjadi begitu, atau kemudian menjadi konsep-konsep dan atau teori-teori tertentu. Nah, yang kurang lebih sama dengan struktur yang ada pada agama, ya, konsep, keyakinan, ya. Konsep dan keyakinan ini kemudian mempengaruhi pengalaman dan penafsirannya, ya. Pengalaman religius yang berupa cerita, ritual, dan lain sebagainya itu, ya, kemudian ditafsirkan oleh seperangkat keyakinan, ya, tetapi ia tidak mengarah ke atas tetapi mengarah ke samping, yang kemudian menggambarkan aktivitas kreatif, ya, gambaran keyakinan sebagaimana dalam scientific ini untuk kemudian menghasilkan analogi imajinasi untuk kemudian terformulakan, ya, dalam formula-formula teologi, ya, rumusan-rumusan teologi. Ini struktur sains dan agama, ya. Bagaimana dengan paradigma sains dan agama, ya? Nah, dengan paradigma sains dan agama, ya, dari tadi saya sampaikan data, koherensi, dan scope tadi itu, bagaimana kemudian kedua hal ini, ya, data ini menyediakan pengalaman pribadi, itu agama, kemudian sains ini bukti, kemudian menyediakan teori yang benar dari sisi koherensi, konsistensi kepercayaan yang diterima, dilanjutkan secara kontinu begitu, teori harus konsisten, ya, dan interconnected, ya, sampai pada kemudian bagaimana skop agama, keyakinan agama itu dapat menafsirkan pengalaman lain yang sejenis, kemudian bagaimana fertilitasnya, transformasi dan integrasi personal, ya, dan bagaimana dengan skop sains, teori dapat dinilai dari cakupannya, didukung oleh bukti-bukti, ya, variabel-variabel yang relevan, misalnya teori-teori yang tidak hanya dievaluasi oleh capaian tetapi juga kemungkinan jangkauan ke depan untuk program-program saintifik selanjutnya, dan itu menjadi bagian dari fertilitas sains, ya. Oke, kita bisa melihat bahwa ada kesamaan dan ada beberapa yang membedakan antara sains dan agama. Kiranya pemaparan ini boleh menjadi diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tuhan berkati.